Keesokan harinya, para pekerja semakin termotivasi dalam melakukan penambangan setelah mereka melihat Lloyd. Semua orang mulai menyapanya dan berterima kasih atas penyelamatan mereka. Kini, mereka menganggapnya sebagai sosok yang telah menyelamatkan hidup mereka dan berpikir bahwa dia berbeda dari bangsawan lainnya. 2 minggu telah berlalu sejak insiden itu. Meskipun tidak ada kejadian yang berarti, Lloyd Frontera tetap memutuskan untuk memprioritaskan keselamatan dan melakukan pemeriksaan di sekitar tambang. Javier bertanya mengapa dia melakukan hal berbahaya ini secara langsung, padahal bisa saja mengirim salah satu pekerja. Namun, Lloyd Frontera menyebutnya bodoh. Dia harus bertanggung jawab atas tugas berbahaya agar orang-orang tidak mengeluh, meskipun dia menghabiskan banyak uang. Mereka sampai di ujung terowongan, dan Javier menyuruh mereka untuk kembali. Tapi Lloyd Frontera sepertinya melihat sesuatu yang lebih buruk dan mulai menggali untuk menyelidiki, karena mungkin ada telur semut yang belum menetas. Namun, apa yang dia temukan adalah sesuatu yang tidak terduga. Ork terjebak bersama beberapa hewan lainnya, kemungkinan disimpan untuk dimakan nanti. Javier mengatakan ork itu terlihat berbahaya dan berniat menanganinya segera, tetapi dia dihentikan oleh Lloyd Frontera. Lloyd bertanya, "Apakah ork itu sudah mati?" Javier menjelaskan bahwa semut memiliki kebiasaan hanya melumpuhkan apa yang akan mereka makan. Lloyd memberikan senyuman licik dan berkata, "Ini adalah hadiah yang luar biasa." Kembali di kediaman, ork itu sudah bangun. Namanya Heros. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan Lloyd sebagai penyelamatnya. Heros, anak dari pemimpin suku ork, menyatakan akan melakukan apa saja untuk Lloyd karena telah menyelamatkannya. Bahkan, itulah alasan kenapa Lloyd membantu ork hijau ini. Lloyd meminta 120 pekerja ork untuk membantu di tambang, tetapi permintaannya ditolak oleh ork tersebut. Orks adalah pejuang, dan hanya pejuang lain yang bisa memberi mereka perintah. Karena Lloyd yang muda bukan seorang pejuang, dia tidak bisa memberi perintah kepada ork meskipun mereka menyediakan pekerja. Suku ork diperlukan untuk membawa kepala semut raksasa saat seseorang dewasa. Heros membuat kesalahan di terowongan dan akhirnya lumpuh. Namun tentu saja MC kita tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Sebelum yang lain, dia mengucapkan selamat kepada Heros karena telah menjadi ork dewasa. Heros yang murung berkata bahwa dia tidak bisa menangkap semut raksasa. Maka Lloyd Frontera berkata bahwa mereka telah menangkap ratu semut bersama-sama dan menunjukkan kepalanya yang terjepit. Ork itu mengatakan bahwa dia tidak ingat menangkap semut sebesar itu, tetapi pembohong itu berkata bahwa itu adalah pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Saat dia masuk ke terowongan semut, ratu semut itu bergetar ketakutan. Sementara Javier mendengarkan kebohongan menjijikan itu, ork tersebut percaya bahwa mereka berdua adalah pejuang hebat yang bersama-sama menangkap ratu. Lloyd kemudian menyebutkan kembali permintaan 120 pekerja. Kali ini, orks itu berkata bahwa dia akan merekrut mereka. Seminggu kemudian, di desa suku Pasir Baja, Lloyd Frontera yang telah melakukan perjalanan panjang ke sana menemukan bahwa pemimpin ork menolak permintaannya. Terkejut, dia bertanya, "Mengapa?" Pemimpin ork menjelaskan bahwa mereka perlu berburu setiap hari. Dan jika mereka tidak makan protein segera setelah berburu, mereka akan kehilangan kekuatan otot. Javier berkata bahwa ork-ork ini adalah maniak binaraga, jadi akan mustahil untuk meyakinkan mereka. Lloyd Frontera bertanya apakah ada cara untuk mengawetkan daging agar mereka bisa pergi tanpa berburu selama lebih dari 3 hari. Raja Ork menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui caranya. Lloyd pun menyampaikan bahwa dia mengetahui sebuah cara untuk mencegah daging membusuk, meskipun setelah beberapa hari. Beberapa waktu sebelumnya, ketika Lloyd dan rombongannya baru saja sampai di desa, ayah dan anak yang telah berpisah begitu lama sangat emosional saat bertemu kembali. Mereka berlari ke arah satu sama lain dan memberi pelukan yang erat.
Dampak dari pelukan itu begitu kuat, sehingga menyebabkan angin kencang menyebar di sekitarnya. Lloyd berkata, jika ada orang lain di antara mereka, mereka pasti akan berubah menjadi daging giling. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang menarik perhatiannya. Ketika Heros membawa kepala Ratu Semut sebagai perayaan, ork-ork itu menggunakan benda-benda emas besar untuk berolahraga. Lloyd terkejut dan bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkan itu, seolah-olah mereka mencuri atau mengambilnya dari suatu tempat. Karena ini, dia membuat kesepakatan dengan pemimpin suku ork untuk mendapatkan tenaga kerja dan harta karun tersebut. Javier sedang membaca kontrak dan menemukan bahwa mereka akan membangun gudang penyimpanan makanan berbahan batu. Tanpa mengetahui apa artinya, dia bertanya pada Lloyd. Keluarga kerajaan mengawetkan makanan dengan menggunakan sihir es. Apa yang mereka lakukan mirip dengan itu, tetapi tanpa sihir. Untuk membuatnya, mereka akan memerlukan batu khusus yang disebut granit. Batu ini sangat tahan lama dan akan sulit untuk diambil. Biasanya orang akan menggunakan dinamit untuk mengekstrak batu-batu tersebut, tetapi di sampingnya ada seorang dinamit manusia. Dari tatapan Javier, dia sudah tahu bahwa dia akan digunakan lagi. Dalam salah satu episode utama cerita di kota Namrum, seluruh penduduk terjebak dalam penghalang sihir. Di dalam kota ini terdapat ribuan pengungsi yang perlu diselamatkan oleh Javier. Saat itu, Javier adalah seorang master pedang dengan 4 inti yang berputar di sekitar jantung mananya. Dalam momen putus asa ini, dia secara tidak sengaja menciptakan sebuah keterampilan. Ledakan dari tabrakan itu sangat kuat, sehingga selain menghancurkan penghalang sihir, itu juga menjadi salah satu teknik utamanya. Lloyd menjelaskan teknik ini yang bisa dia gunakan. Javier kembali bertanya bagaimana dia tahu tentang hal ini. Namun Lloyd menjelaskan bahwa ide itu datang secara tiba-tiba. Meskipun alasan sebenarnya dia mengajarkan teknik ini adalah untuk menggunakan Javier sebagai dorongan kekuatan yang besar jika Javier bisa mengeksekusinya. Javier kemudian mendekati tebing batu mengikuti saran dari Lloyd. Dia mempersiapkan kekuatan mananya dan menusuk batu dengan pedangnya, mengakibatkan sebuah ledakan. Ledakan itu begitu kuat sehingga merobek semua pakaiannya dan bahkan mengacak-acak rambutnya. Dengan marah, Javier bertanya, apakah Lloyd tahu bahwa itu akan terjadi? Tapi Lloyd berkata bahwa dia tidak tahu dan meminta maaf. Bagaimanapun idenya berhasil. Sekarang giliran Javier untuk bekerja. Dia berbicara tentang kehormatan kesatria dan bahwa sekarang dia digunakan untuk konstruksi. Namun, Lloyd menyadari bahwa ini hanyalah cara Javier untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Setelah ini, pembangunan berlangsung cepat. Granit yang dipotong Javier diangkut oleh para ork yang ketagihan berlatih, mulai bekerja sendiri. Karena bantuan ini, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan 5 kali lebih cepat. Yang terakhir mereka butuhkan adalah es dan isolasi termal. Lloyd bertanya kepada Javier, di mana orang-orang dengan bahan isolasi berada. Javier menjawab bahwa sudah tepat 3 minggu dan seharusnya kelompok itu sudah tiba. Ada 2 kemungkinan, entah tentara malas atau terjadi kecelakaan. Lloyd Frontera mengatakan bahwa mereka harus segera memeriksa. Javier menghentikannya dan mengatakan bahwa jika ini adalah misi, dia sebaiknya melakukannya sendiri karena dia tidak tahu kecelakaan apa yang terjadi dan itu bisa berbahaya. Namun, Lloyd telah menjelaskan ini beberapa kali. Dia bertanggung jawab atas konstruksi dan keselamatan para pekerja. Menjelajah lebih dalam ke pegunungan, dia menemukan salah satu sarung tangan yang dia buat khusus untuk digunakan saat menangani bahan isolasi. Javier memperingatkan bahwa dia merasakan energi aneh mendekati ngarai, aliran mana yang tidak normal tetapi sangat samar. Memikirkan hal ini, dia mencoba mengingat apakah dia pernah melihat sesuatu yang mirip di salah satu episode novel. Namun sesuatu membuatnya sangat ketakutan. Dia segera berkata,
Tidak ada waktu lagi. Kita harus bergerak cepat, karena semua orang mungkin sudah mati. Mereka menjelajah lebih jauh ke dalam ngarai, menemukan beberapa petunjuk tentang kelompok yang hilang, hingga akhirnya mereka tiba di penjara bawah tanah Rupalan. Ini adalah tempat yang dicari Javier sejak awal novel. Tempat persembunyian seorang penyihir hitam bernama Rupalan. Lloyd Frontera sangat kesal karena ada yang berani menyentuh para pekerjanya. Javier adalah orang pertama yang memasuki gua, menyuruh Lloyd untuk tetap di belakangnya. Javier tidak sengaja menginjak sebuah jebakan sihir, namun berhasil diselamatkan oleh Lloyd Frontera. MC bertanya, apakah Javier yakin dia seorang kesatria? Seharusnya dia memikirkan kemungkinan adanya jebakan di dalam. Sebenarnya, Lloyd sudah tahu dalam gua penjara bawah tanah ini terdapat banyak jebakan karena dia telah membacanya di dalam novel. Javier pernah jatuh ke dalamnya dan terpaksa melanjutkan perjalanan di dalam penjara bawah tanah dengan tubuh yang penuh luka. Namun, Javier adalah tipe orang yang tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang sama 2 kali. Lloyd berkomentar bahwa sebelumnya dia merasakan aliran mana yang normal dan menyuruh Javier untuk menggunakan teknik itu karena jebakan sihir terhubung dengan mana. Dengan begitu, Javier bisa merasakan adanya anomali. Javier berhasil mendeteksi lokasi jebakan dan mulai memandu jalan ke bagian belakang gua. Sang pendekar pedang berpikir bahwa meskipun tuannya sering berbohong atau bersikap keras membuatnya kesal, kali ini tampaknya Lloyd tahu persis apa yang terjadi. Dia tidak merasakan mana atau energi khusus dan berpikir mungkin ini adalah jenis mana yang sangat kuat. Namun, dia memutuskan untuk mengabaikannya dan fokus menyelamatkan pekerja. Di dalam gua, seorang penyihir hitam merasakan kehadiran penyusup setelah salah satu jebakan diaktifkan. Mereka mungkin datang untuk menyelamatkan orang-orang yang baru saja diculik, namun penyihir hitam itu sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dia membuat persiapan yang diperlukan dan mendekati sebuah pintu besi besar. Saat membukanya, para pekerja yang hilang terkurung di sana. Dia meraih salah satu dari mereka, menarik rambutnya, dan mulai menyeretnya, melemparkannya ke dalam lingkaran sihir darah. Ini adalah lingkaran sihir yang menghubungkan ke neraka. Dengan menggunakan sabit yang dicelupkan dalam darah selama 100 hari, dan seorang manusia muda, dia akan melaksanakan mantranya. Namun, sebelum dia bisa memukulnya, penyihir hitam mendengar teriakan yang menyuruhnya berhenti. Di pintu masuk laboratorium, dia melihat Lloyd dan Javier siap untuk menyerangnya. Terkejut melihat seberapa cepat mereka sampai di sana. Mengingat ada ratusan jebakan di dalam gua, penyihir itu secara otomatis menggunakan salah satu mantranya. 2 pintu besi menutup di sekitar mereka, menjebak mereka di dalam ruang kecil itu. Lloyd Frontera sudah tahu apa yang akan terjadi dan menahan napas saat gas penginduksi tidur mulai mengisi area tersebut. Lloyd menggunakan kemampuannya yang membuatnya tidak lelah selama 10 menit dan mulai menggali dengan cepat ke dalam tanah untuk membuat terowongan. Dia tidak perlu khawatir tentang Javier, sebab Javier telah mencoba semua obat untuk menyembuhkan insomnianya. Karena itu, gas penidur tidak akan bekerja padanya. Melihat Lloyd menggali lubang di bawah pintu, dia tampak seperti tikus raksasa. Javier akan menyimpan ingatan itu untuk menggoda Lloyd di kemudian hari. Ketika Lloyd selesai menggali lubang, dia memanggil Javier untuk menyelesaikannya, mempersiapkan sebuah ledakan sihir untuk mengejutkan penyihir hitam itu. Ledakan besar itu berhasil, dan penyihir hitam sangat terkejut melihatnya. Saat Lloyd Frontera muncul dari lubang dengan cara yang mengerikan, penyihir itu memutuskan untuk memanggil makhluk untuk melawan mereka. Seekor monster berkepala 2 keluar dari lingkaran. Meskipun monster ini adalah salah satu ciptaannya yang gagal, makhluk ini masih sangat kuat. Melihat makhluk raksasa di depannya, Lloyd berusaha memberitahu Javier titik lemah monster itu. Namun, dengan menggunakan gelombang ledakan, Javier
Javier berhasil membuat potongan yang merobek monster itu menjadi dua. Bahkan Lloyd pun terkesan karena dia tidak tahu bahwa Javier bisa menggunakan ledakan sebagai propeller untuk memotong. Ini adalah teknik yang bahkan tidak ada dalam novel. Melihat pendekar pedang dengan mudah mengatasi monsternya. Penyihir hitam itu merasa putus asa karena tidak bisa mengalahkan mereka. Lloyd Frontera mendekatinya dan bertanya bagaimana dia berniat mengkompensasi keterlambatan pembangunan selama 2 minggu akibat penculikan para tentara. Penyihir hitam itu berlutut memohon pengampunan. Dalam pikirannya, yang ada hanyalah keinginan untuk bertahan hidup. Namun, Lloyd Frontera tidak peduli dengan permohonan maafnya dan menanyakan tentang kompensasi. Tanpa alternatif lain, penyihir hitam itu menawarkan semua barang sihirnya. Lloyd cukup senang karena semua barang itu akan hilang. Sementara Javier menyelamatkan para tentara. Lloyd bertanya apa yang akan dia lakukan dengan para tentara yang diculik. Penyihir hitam itu sedang mempelajari kebangkitan orang mati, berusaha menghidupkan kembali istri dan anaknya yang telah tiada. Dia bekerja sebagai penyihir di kediaman Tuan Tanah, tetapi suatu hari Tuan Tanah itu berusaha merebut mereka darinya. Lloyd memotong ceritanya di tengah jalan. Dia tidak tertarik untuk mendengarkannya. Lloyd Frontera bertanya, apakah penyihir hitam itu benar-benar berpikir bahwa menghidupkan kembali istri dan anaknya setelah membunuh ratusan orang akan membawa kebaikan? Karena tujuan egoisnya, dia telah merusak banyak keluarga bahagia lainnya. Dia hanya bisa dinilai sebagai pembunuh berantai setelah melakukan itu. Lloyd berkata bahwa dia akan kembali nanti untuk mengambil alat-alat sihir tersebut. Saat membalikkan badan, dia memperingatkan agar penyihir itu tidak lagi menyakiti siapapun. Penyihir hitam itu terpesona oleh kebaikan Lloyd dan mengucapkan terima kasih berkali-kali karena telah mengampuni hidupnya. Dalam novel, Javier juga memaafkan penyihir hitam tersebut dan memaksanya keluar dari laboratorium. Namun, kemudian dia menjadi sosok yang jahat, membunuh ratusan orang, dan berubah menjadi sesuatu yang aneh, menjadi penjahat iblis yang bertarung melawan Javier beberapa kali. Meskipun tahu bahwa penyihir hitam itu sudah tidak bisa diselamatkan, Lloyd tetap berpaling karena dia sudah tahu sejak awal apa yang akan dilakukan penyihir itu. Dengan cepat, Javier menghabisi penyihir hitam yang siap menyerang, memenggal kepalanya sebelum berhasil menyerang Lloyd. Dalam kehidupan sebelumnya, Lloyd pernah bertemu dengan seorang pria yang semena-mena memperlakukannya tanpa alasan. Pengawas itu bersikap seperti itu setiap hari, dan Lloyd selalu meminta maaf, berpikir bahwa kebaikan akan melahirkan kebaikan. Dia menundukkan kepala, tetapi justru karena hal ini, pengawas itu memilihnya sebagai mangsa yang mudah untuk disakiti. Suatu hari, amarahnya akhirnya menguasainya, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Hari itu, Lloyd Frontera memberikan pelajaran yang pantas diterima oleh bajingan itu. Saat memukulnya, yang ada dalam pikirannya hanyalah bahwa dia telah terjebak. Namun, hasilnya sangat berbeda. Pria itu mulai ketakutan dan menjauhinya. Pada hari itu, dia menyadari bahwa ada momen-momen tertentu ketika kekerasan perlu dihentikan dengan kekerasan. Para penjahat harus menerima hukuman yang setara dengan kejahatan mereka. Setibanya di desa Oork, Lloyd Frontera menyadari bahwa anak buahnya sangat kelelahan. Melihat mereka yang bisa pingsan kapan saja, Lloyd memberi instruksi untuk menyerahkan ransel mereka. Para pekerja ragu untuk mematuhi, tetapi Lloyd menjelaskan bahwa jika mereka pingsan, seseorang harus mengangkat mereka dan ransel mereka. Sebenarnya, sang tuan muda mengambil ransel dari semua pekerja, mengikatnya bersama-sama, dan menyatakan bahwa jika ada yang mengeluh mulai sekarang, mereka tidak akan mendapatkan bonus. Javier tidak yakin apakah Lloyd melakukan ini hanya untuk ransel atau juga untuk para tentara. Namun, kenyataannya tidak begitu penting bagi mereka,
karena semua tentara melihat Lloyd sebagai pemimpin yang dapat dipercaya untuk diikuti. Sistem mengirimkan pesan menanyakan apakah dia tidak merasa ini menguntungkan. Tetapi bagi Lloyd Frontera, satu-satunya imbalan baginya adalah uang, tidak lebih. Sesampainya di desa Oerk, gudang penyimpanan batu es sudah selesai. Di dalamnya, ork muda mencatat bahwa ruangan itu memang lebih dingin sedikit daripada di luar, meskipun tidak cukup untuk mencegah daging dari pembusukan. Lloyd mengatakan bahwa itu masih belum lengkap karena mereka kekurangan es untuk mendinginkan area tersebut. Heros bertanya bagaimana dia akan mendapatkan es, mengingat area tempat tinggal mereka sangat panas. Dengan senyuman, Lloyd mengatakan dia akan mendapatkannya dengan cara apapun, yang membuat para ork meragukannya, berpikir bahwa dia telah membawa seorang penipu ke desa. Namun, ork muda itu memutuskan untuk mempercayainya, karena penyelamatnya seharusnya bukan orang yang buruk. Setelah ork pergi, Javier bertanya bagaimana cara Lloyd membuat es. Namun, itu adalah sesuatu yang bahkan Lloyd Frontera sendiri tidak tahu. Javier mempertanyakan mengapa dia menandatangani kontrak tanpa rencana. Tetapi Lloyd menjelaskan bahwa untuk berhasil, kita harus membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Malam hari, Lloyd Frontera duduk di atas batu, merenungkan bagaimana cara membuat es. Pertama, dia membuat cetakan dan meminta hewan peliharaannya untuk mengisinya dengan air. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengubahnya menjadi es. Di dunia ini ada penyihir es, tetapi dia tidak tahu persis bagaimana sihir mereka bekerja. Dia tahu bahwa sihir adalah cara untuk mengendalikan mana dengan bebas, teknik yang didasarkan pada mengubah susunan mana di atmosfer. Ada berbagai jenis mana yang berbeda. Jika dia bisa mengumpulkan satu jenis dan berkonsentrasi, maka dia mungkin memiliki apa yang dianggap sebagai sihir. Lloyd meminta hewan peliharaannya untuk mengisi cetakan es raksasa. Meskipun dia tidak bisa menggunakan mana secara bebas, dia bisa melakukan sesuatu yang mirip dengan meletakkan tangannya di dalam air dan menggunakan teknik inti Azrahan. Dia akan mencoba menarik hanya mana hangat dan membiarkan yang dingin tetap di dalam air. Pada percobaan pertama, dia justru melakukan sebaliknya dan menarik hanya mana dingin. Javier mengira dia hanya berbuat sembrono, tetapi ternyata sang tuan muda sedang menemukan jalannya dengan bangga. Beberapa hari kemudian, dia benar-benar berhasil. Pemimpin ork dan putranya menggigil di ruang pendingin. Penyebab semua dingin ini adalah seonggok es besar yang terbuat dari beberapa bongkahan kecil. Keduanya sangat senang. Sekarang mereka tidak perlu berburu setiap hari atau membuang-buang protein. Lloyd melihat Javier dengan tatapan yang mengatakan, "Inilah pikiran seorang pengusaha." Dan pendekar pedang itu setuju bahwa dia memang benar. Raja Ork mengatakan bahwa dia sangat berutang budi kepada Lloyd, yang kini telah mendapatkan 120 pekerja. Dia menyebutkan bahwa dia hanya mengikuti kontrak. Namun, sang kepala suku menyatakan bahwa mereka tidak akan menganggap remeh segalanya hanya karena sebuah kontrak. Oleh karena itu, dia dan seluruh suku Stelsan kini menganggap keluarga Lloyd Frontera sebagai saudara-saudara. Untuk merayakannya, semua Oerk berpose seperti binaragawan. Semua teman keluarga Frontera akan dianggap sebagai teman mereka, dan semua musuh akan dianggap sebagai musuh seluruh suku. Lloyd Frontera yang merasa senang membalas dengan mengencangkan ototnya yang sedikit. Setelah seminggu, saat mereka tiba di kota, reaksi orang-orang persis seperti yang mereka duga. Jelas sekali mereka ketakutan melihat 120 ork berbadan kekar memasuki kota. Lloyd bertanya-tanya apakah dia seharusnya membuat pengumuman resmi untuk menenangkan warga. Ternyata, bahkan itu tidak akan berhasil karena orang tuanya, yang tahu bahwa ORG akan datang, juga ketakutan. Selain poin yang diperoleh dari desa Oerk,
Kisah tentang bagaimana dia menyelamatkan para pekerja dari penyihir kegelapan juga tersebar, membuatnya memiliki total 911 poin. Baron mengatakan dia akan mencari pedagang kaya untuk membeli peralatan orc. Sekarang yang tersisa hanyalah mencari tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat milik penyihir kegelapan. Saat melihat-lihat sebuah buku, Lloyd menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, sehingga dia segera bergegas ke tambang. Di sana dia mencari si pengkhianat di mana-mana dan memberitahunya bahwa dia memiliki kabar baik. Klausul dalam kontrak yang menyatakan bahwa dia akan bekerja selama 520 tahun adalah lelucon, karena tidak masuk akal bagi seseorang untuk hidup selama itu. Tetapi sekarang, si penipu tidak perlu khawatir lagi, karena Lloyd telah menemukan sebuah sihir yang dapat mengubah tubuh seseorang menjadi hantu dan mengendalikannya. Itu berarti si penipu dapat tetap bekerja selama 520 tahun ke depan. Lloyd Frontera bertanya, mengapa hanya dia yang senang di sini? Dan memintanya untuk tersenyum. Si penipu dengan terpaksa terlihat bahagia sambil meneteskan air mata putus asa. Tindakannya begitu kejam hingga sistem mengatakan bahwa Raja Neraka terpesona oleh kepribadiannya. Setelah kembali ke kediaman, ada hal-hal yang perlu dia diskusikan secara pribadi dengan Baron. Dia mencarinya kemana-mana, tetapi seorang pelayan mengatakan bahwa Baron menerima kunjungan dari rentenir. Saat itu ekspresi Lloyd berubah sepenuhnya. Dia pasti memiliki rencana untuk mereka. Di ruang rapat, para rentenir berusaha meyakinkan Baron untuk menyerahkan tambang sebagai imbalan hanya untuk membayar 10% dari utang awal. Sambil terdiam, Baron berpikir tentang hal itu. Lloyd mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Kali ini, Lloyd datang dengan sikap ramah untuk berbicara dengan mereka. Mereka segera menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrak dan bahwa dia tidak akan bisa mengusir mereka dari rumah lagi. Namun, dia terus berakting dan dengan rendah hati meminta mereka untuk memberikan saran. Mereka menolak, tetapi Lloyd terus berbicara, membuat mereka cukup jengkel. Lloyd melanjutkan, "Jika kalian tidak memberikan saran itu, saya akan sedikit kesal." Saat itu, di belakangnya, seorang orc muda muncul dengan marah dan bertanya, "Siapa yang membuat saudaraku kesal?" Kedua rentenir itu ketakutan melihat orc, tetapi Lloyd memberitahunya untuk tidak khawatir karena mereka akan menerima saran yang diberikan. Setelah pertemuan, kedua rentenir itu lari keluar dari kediaman. Lloyd memberitahu ayahnya bahwa dia ingin menghapus utang itu. Tetapi karena itu akan menjadi kejahatan, mereka harus puas dengan hasil ini. Dia juga menyebutkan bahwa pengambilan batu bara kokas berjalan dengan sangat baik. Namun sekarang mereka memiliki masalah mengerikan lainnya untuk dihadapi. Orc makan 10 kali lebih banyak daripada orang biasa. Dan jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah ini, mereka akan berakhir dengan lebih banyak utang. Seperti yang diharapkan, para orc adalah penambang yang hebat. Beberapa di antara mereka menambang selama lebih dari 24 jam tanpa henti dan harus diusir secara paksa oleh manusia. Produktivitas mereka 10 kali lebih baik dari yang dia perkirakan, dan mereka juga menolak untuk menerima upah. Pembayaran mereka adalah dalam bentuk makanan, tetapi biaya makanan ini telah meningkat begitu pesat, sehingga Lloyd mempertimbangkan untuk menaikkan pajak untuk memenuhi permintaan ini. Namun, menaikkan pajak secara terus-menerus akan dianggap sebagai pencurian, membuat penduduk merasa tidak puas dan bekerja lebih sedikit. Solusi sederhana untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan pendapatan penduduk. Untuk itu, mereka akan memanfaatkan tanah kosong di utara desa dan mengubah rawa menjadi lahan pertanian. Tentu saja, ini tidak akan mudah. Meskipun dengan pengetahuan dari dunia lain, Lloyd Frontera masih kesulitan menciptakan sistem drainase yang sempurna.
Setelah 21 hari usaha dan kerja keras, bahkan Javier bertanya kepada Baron apakah dia harus menghentikan Lloyd karena dia tidak tidur atau beristirahat dengan baik. Namun, sang Baron mengatakan bahwa dia dulu membenci putranya karena merasa tidak berguna. Tetapi sekarang melihat semua usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghormati dan tidak menghalanginya. Saat malam tiba, Lloyd akhirnya berhasil menciptakan sistem drainase yang sempurna. Sekarang, uang pajak akan mengalir seperti air. Dia terbaring di tanah dalam keadaan sangat lelah, tetapi dibandingkan dengan lembur dan malam tanpa tidur yang pernah dia alami, dia masih bisa menanggungnya. Saat itu, sebuah notifikasi dari sistem muncul di depannya, menambahkan opsi baru pada kemampuan desain. Opsi ini memungkinkan simulasi menggunakan data yang diperoleh melalui pengukuran. Lloyd melakukan tes cepat, mengaktifkan kemampuannya pada sebuah gunung yang jauh. Ketika dia memodifikasi struktur dengan cara yang tidak wajar, struktur itu hancur. Dia marah karena sistem baru saja mengungkapkan keberadaan skill ini setelah ia bekerja tanpa henti selama sebulan penuh. Jika saja ia mengetahuinya lebih awal, pekerjaannya akan jauh lebih efisien. Sesampainya di rawa, dia memulai fase pertama proyek pemulihan lahan basah. Langkah pertama adalah meminta hewan peliharaannya untuk meminum semua air. Lloyd tahu bahwa hanya dengan 2 hewan peliharaan saja, mereka tidak akan mampu melakukannya. Jadi, dia berniat menggunakan semua poin yang dimilikinya untuk memanggil sebanyak mungkin hewan peliharaan dengan jumlah rupiah yang dimilikinya. Saat ini, dia bisa memanggil 4 dari mereka. Hewan peliharaan ini tidak perlu memiliki kemampuan khusus. Mereka hanya perlu cukup besar untuk meminum semua air. Makhluk yang muncul dari portal menampar wajah Lloyd Frontera karena kecepatannya. Saat mendarat, Lloyd terkejut karena makhluk itu tampak seperti seekor hipopotamus. Hewan akatik, ketiga hewan peliharaan merayakan dengan bermain bersama Lloyd Frontera. Kini penuh harapan, memintanya untuk menunjukkan instruksi seperti yang lainnya. Hippo meludahkan sebuah kartu. Lloyd yang sudah terbiasa dengan ini, mengambil kartu itu dan membacanya, menemukan bahwa Hippo tidak akan tumbuh meskipun diberi biji bunga matahari. Karena Hippo tidak tumbuh seperti yang lain, makhluk itu tidak akan cocok untuk misi ini. Lloyd Frontera memutuskan untuk mengabaikannya dan memanggil yang lain. Hewan peliharaannya menjadi kesal dengan sikapnya dan menghibur teman baru mereka. Lloyd Frontera mencoba menjelaskan bahwa makhluk itu tidak cocok untuk pekerjaan ini. Namun hewan peliharaannya mogok bersikeras agar ia menghargai nilai mereka. Lloyd pun memutuskan untuk memberinya kesempatan dan bertanya tentang kemampuannya. Hipopotamus kecil itu menunjukkan kemampuan One Gulp yang memungkinkan dia untuk meminum banyak air hanya dalam 1 tegukan. Namun, ia hanya bisa meminum sesuai kapasitas perutnya. Lloyd sejenak berpikir bahwa ini adalah kemampuan terbaik untuk pekerjaan ini. Hippo memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya dan mulai meminum air dari danau. Lloyd Frontera merasa seolah-olah sedang berhalusinasi karena Hippo tampaknya semakin besar dan mulai meminum seluruh danau. Lloyd terkesima melihat betapa banyaknya air yang bisa diminumnya dalam beberapa detik. Rawa yang luas itu mengering. Hippo terlihat puas setelah meminum begitu banyak air. Sementara Lloyd Frontera benar-benar terkejut dengan seberapa banyak yang bisa dia minum dalam waktu singkat. Kedua hewan peliharaan lainnya memandang majikannya dengan ekspresi seolah berkata, "Kan, sudah kubilang." Sementara itu, Lloyd bertanya pada sistem, apakah ini benar-benar acak? Karena dia selalu mendapatkan makhluk magis yang dia butuhkan. Namun, sistem hanya menjawab samar dan mengatakan bahwa dia beruntung. Hippo bertanya apakah ia bisa terus minum lebih banyak. Sang arsitek yang terlahir kembali memberitahunya untuk minum hingga tidak bisa lagi,
karena konstruksi lahan matriks akan dimulai besok. Keesokan harinya, para pekerja terkesima melihat ukuran Hippo. Ia menjadi bagian dari proses pertama dengan meminum sebanyak mungkin air dan meludahkan air itu ke sungai. Proses ini diulang beberapa kali hingga semuanya kering. Setelah itu, para pekerja mengangkat akar-akar rumput dan sisa-sisa tanaman di tanah menggunakan ledakan mana. Lubang-lubang dibuat, bambu ditempatkan sementara Padong memadatkan tanah untuk mengeluarkan air dari bagian terdalam. Hippo menggunakan bambu itu sebagai sedotan. Setelah semua ini, dengan menggunakan kemampuan simulasi, mereka membangun sebuah bendungan. Dengan semua proses selesai, mereka baru saja menyelesaikan sektor pertama. Lloyd berseru bahwa setelah semuanya selesai, mereka akan mengadakan perayaan besar. Para pekerja pun bersorak gembira. Setelah beberapa hari, bahkan Javier terkesan melihat mereka berhasil mengubah tanah yang terbengkalai itu menjadi lahan yang subur. Namun, ia juga bertanya-tanya, kapan seorang pendekar pedang mulai bekerja di bidang konstruksi dengan begitu alami? Lloyd datang sambil memanggil namanya dan meminta Javier untuk menyebar benih sepanjang jalan untuk mengusir beberapa serangga. Sang pendekar hebat kini telah menjadi seorang petani. Di lain waktu, ia pasti akan menolak permintaan dari tuan muda ini. Saat itu, Baron dan Baroness tiba dan melihat pemandangan luar biasa tersebut. Semua orang pasti berpikir hal yang sama. Apa yang mereka saksikan adalah sebuah keajaiban. Penduduk desa mulai menunjukkan rasa hormat kepada Lloyd Frontera, yang membuatnya mendapatkan lebih banyak RP. Javier juga merasa bahagia merawat tanamannya, menyiramnya seolah-olah mereka adalah putri-putrinya. Lloyd mengatakan bahwa satu-satunya yang tersisa untuk menyelesaikan semuanya adalah kincir air, alat untuk mencegah rawa dari banjir lagi. Mereka mulai mendengar suara langkah kuda yang mendekat. Sebuah kavaleri lengkap menuju arah mereka. Lloyd bertanya siapa orang-orang itu. Javier menjawab bahwa itu adalah Viscount Lacona, pemilik bagian utara dari rawa tersebut. Setibanya di sana, Lloyd Frontera memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas konstruksi. Salah satu bawahan yang menaiki kuda berkata bahwa ini adalah tanah Viscount dan mereka harus segera pergi. Rawa Mara adalah tempat yang tidak pernah dikunjungi siapapun selama ratusan tahun. Bagian utara wilayah ini dikelola oleh Viscount Lacona, sedangkan bagian selatan dikelola oleh keluarga Frontera. Namun jelas bahwa mereka, Viscount Lacona, tiba-tiba mengklaim hak atas tanah ini tanpa usaha. Berusaha merebut tanah subur ini sejak awal. Wajar jika mereka ngotot untuk mengambil alih, karena memang sebagian rawa ini adalah milik mereka. Itu jelas sampai sekarang. Lloyd kemudian bertanya kepada Viscount, apakah kamu benar-benar mengatakan bahwa tanahmu telah diserobot? Orang yang menunggang kuda mencoba berbicara, tetapi Lloyd Frontera memotongnya dan berkata, percakapan ini adalah antara bangsawan. Orang itu pun marah, sementara para petani bingung dengan tindakan tuan muda mereka. Lloyd memperkenalkan dirinya sebagai putra sulung keluarga Frontera. Viscount berkomentar bahwa sikap Lloyd tidak pantas dan meminta untuk memanggil Baron Frontera. Namun Lloyd berpura-pura tidak mendengar dan menggaruk telinganya. Saat ditanya, Lloyd mengatakan bahwa satu-satunya suara yang dia dengar adalah suara lalat kotor. Viscount mencari lalat tersebut, tetapi dijelaskan oleh pengawalnya bahwa yang dimaksud adalah dirinya. Lloyd mulai berbicara tentang Undang-Undang Tanah Kerajaan, Hukum Nomor 321, hukum khusus tentang pengolahan lahan tandus. Jika lahan tandus dibiarkan terbengkalai dalam waktu yang lama, kepemilikan atas tanah tersebut bisa ditetapkan. Jika tanah tersebut tidak diurus selama 100 tahun tanpa ada hunian atau budidaya, tanah itu dianggap tidak bertuan. Untuk diakui sebagai properti,
tanah tersebut harus memenuhi satu dari 4 syarat, dan salah satunya adalah menghasilkan panen dari setidaknya satu jenis tanaman tertentu. Pada saat itu, Jafir teringat percakapannya dengan Lloyd beberapa waktu lalu, di mana Lloyd menyebutkan bahwa benih yang ditanam adalah untuk menghilangkan hama di lahan tersebut. Lloyd Frontera kemudian mengucapkan selamat kepada Viscount atas kesempatan menyaksikan panen pertama dalam sejarah Rawara, yang membuat Viscount sadar bahwa Lloyd sudah menyiapkan semuanya. Viscount pun merasa tertipu. Dengan sopan, Lloyd memberikan kubis hasil panen sebagai hadiah kepada Viscount dan memerintahkan kavaleri untuk meninggalkan wilayahnya, atau mereka akan dianggap sebagai penyusup. Setelah melihat mereka pergi dengan rasa kecewa, Jafir bertanya, apakah Lloyd menerima ramalan bahwa orang-orang ini akan datang? Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Lloyd Frontera berhadapan dengan orang-orang yang mencoba memanfaatkan usaha orang lain. Semua petani merasa puas dan merayakan keberhasilan sang tuan muda dalam melindungi tanah mereka. Namun Lloyd tetap mempertahankan sikap dinginnya, hanya memikirkan uang dan memerintahkan semua orang untuk kembali bekerja. Larut malam, Lloyd Frontera duduk memperhatikan tanaman-tanamannya yang dihantam badai besar. Musim panas sudah berakhir dan musim gugur membawa hujan. Meskipun dia telah menggunakan simulasi ratusan kali, Lloyd tidak boleh lengah dan terus mengawasi hingga akhir. Pagi harinya hujan telah reda, begitu pula dengan kekhawatirannya. Berkat penemuan hebatnya, lahan itu tidak berubah kembali menjadi rawa, dan dia bahkan mendapatkan poin prestasi dari sistem. Sekarang setelah hal pertama selesai, dia akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Sementara itu, di wilayah Viscount Lacona, mungkin dia merasa marah dengan situasi ini. Jika penanaman terus berlangsung selama 2 tahun, tanah itu akan resmi menjadi milik keluarga Frontera. Rawa itu adalah tanah yang akan menjadi ladang emas. Bahkan perutnya terasa sakit karena harus melepaskan tanah berharga itu. Dia tidak bisa membiarkan tanah subur ini jatuh ke tangan orang lain dan memerintahkan eksekutifnya untuk memanggil pengawas bengkel pewarnaan. Beberapa hari kemudian, Lloyd terbangun di tempat tidurnya dengan sakit kepala yang hebat. Mungkin karena hari-hari panjang tanpa tidur akhirnya menyusulnya. Meski begitu, dia tidak bisa berdiam diri di tempat tidur karena masih banyak yang harus dilakukan. Masalahnya muncul ketika Jafir juga terbangun dengan keadaan yang aneh, mengalami sakit kepala yang sama. Hal ini membuat Lloyd Frontera menyadari bahwa ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang sengaja dilakukan oleh seseorang. Tidak hanya Lloyd dan Jafir yang terkena dampaknya. Pembantu rumah tangga Emily, Pak Alop, bocah yang bertugas menjaga sapi, dan bahkan sapi-sapi itu sendiri juga terpengaruh. Singkatnya, seluruh penduduk desa, baik manusia maupun hewan, terkena dampak ini. Hewan-hewan dengan insting yang lebih tajam menolak meminum air, membuat Lloyd Frontera yakin bahwa masalah ini berasal dari air. Senjata terbesar Lloyd di dunia ini adalah pengetahuannya. Namun setelah insiden dengan semut sebelumnya, dia sadar bahwa tidak semua hal sesuai dengan penampilan luarnya. Mengantisipasi bahwa Viscount Lacona akan bertindak, Lloyd melakukan penelitian di wilayahnya. Hasilnya menunjukkan bahwa sumber pendapatan utama Viscount adalah teknologi pewarna yang menggunakan buah ladona. Masalahnya, buah ini bisa menjadi racun bagi manusia karena rasa iri dan tamak Viscount Lacona. Tanpa diragukan lagi, mereka telah meracuni air di desa. Di kediaman Baron Frontera, sebuah proposal dari bawahan Viscount Lacona mengejutkan semua orang. Bawahan tersebut menuntut setengah dari lahan basah, dengan janji mereka akan berhenti membuang limbah pewarna ke dalam air. Ayah Lloyd Frontera menyebut ini sebagai pemerasan, tetapi jelas itulah yang mereka rencanakan. Bahkan jika kasus ini dibawa ke pengadilan,
butuh setidaknya 2 tahun untuk mendapatkan keputusan, ditambah dengan biaya hukum yang tinggi, serta biaya air bersih yang baru, yang akan sangat mahal. Saat itu Lloyd memasuki ruangan dan memberitahu ayahnya bahwa tetangga parasit mereka sedang merusak air. Dia menutup pintu di depan bawahan Viscount yang langsung protes karena majikannya dihina. Dengan tatapan tajam, Lloyd dengan sinis berkata, "Saya tidak tahu kalau parasit sampah bisa memahami manusia." Merasa terhina, sang satria tidak bisa menahan amarahnya, mencabut pedangnya, dan menantang Lloyd berduel. Tak lama kemudian, kita melihat adegan di mana Lloyd mengalahkan seseorang yang sudah menyerah. Setelah orang itu menangis dan memohon ampun, Lloyd pura-pura puas, hanya untuk memukulnya lagi. Sesaat kemudian, Baron memperingatkan putranya bahwa duel sudah berakhir. Namun, ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia cukup senang dengan apa yang dilakukan Lloyd. Setelah dipukuli, bawahan itu kembali ke majikannya yang langsung memanggilnya sampah karena dikalahkan oleh putra Baron yang dianggap tidak kompeten. Namun, setelah dipikirkan lagi, bawahan itu ternyata telah melakukan pekerjaan yang baik. Karena Frontera hanya bisa membawa kasus ini ke pengadilan, mereka bisa menggunakan kekalahan publik ini untuk menunda proses selama 3 hingga 4 tahun. Setidaknya, itulah yang Lloyd bayangkan akan dikatakan oleh Viscount Lacona. Namun, sebagai seorang Frontera, Lloyd tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri, menggerakkan penduduk untuk membela tanah mereka dari keserakahan. Pertama, untuk menyelesaikan masalah air, mereka membangun waduk dengan menggunakan hipo untuk membawa air dari sungai setempat sebelum tercemar, mengisi waduk tersebut. Jafir mengatakan bahwa ini adalah solusi yang baik, tetapi mereka harus melakukannya setiap hari tanpa henti. Lloyd mengatakan bahwa ini hanya solusi sementara. Rencana sebenarnya adalah membangun sistem pasokan air yang akan membawa air dari Danau Kapua di Pegunungan Timur. Proyek ini akan memerlukan infrastruktur besar dan biaya tinggi. Tetapi Lloyd Frontera tahu persis bagaimana mereka akan mendapatkan kembali apa yang telah dikeluarkan, bahkan 100 kali lipat. Beberapa bulan kemudian, Viscount Lacona terlihat sangat cemas. Manajernya memberitahukan bahwa putra sulung Baron Frontera meminta audiensi untuk membantu menyelesaikan masalah terbaru. Di dalam ruangan, Lloyd dengan nada sarkastis mengatakan bahwa dia sangat baik-baik saja dan ada di sana untuk membantu memecahkan masalah Viscount. Viscount berusaha berpura-pura tidak tahu, mengatakan bahwa dia tidak memiliki masalah. Namun, Lloyd bersikeras bahwa dia bisa menyelamatkan bengkel pewarnanya dari kebangkrutan. Pada saat itu, Viscount akhirnya menyadari bahwa krisis yang dia hadapi adalah ulah Frontera muda. Namun, sebelum Viscount berkata apa-apa, Lloyd menjelaskan bahwa karena limbah yang dibuang ke sungai, mereka terpaksa membawa air dari Danau Kapua. Para pekerja harus menggali jalur yang panjang dan memasang pipa untuk mengalirkan air. Di tengah rute mereka menemukan lembah yang sangat besar, dan satu-satunya alternatif adalah membangun saluran air bergaya Romawi. Untuk itu, Jafir harus meledakkan banyak batu kapur yang digunakan sebagai material konstruksi. Beberapa batu kapur secara tidak sengaja jatuh ke sungai. Dengan cemas, Viscount bertanya, "Apa hubungannya semua ini dengan bengkel pewarnaku?" Lloyd kemudian menjelaskan bahwa air yang mengalir ke bengkelnya penuh dengan batu kapur yang membuat pakaian mereka berubah warna menjadi coklat. Viscount Lacona langsung mengancam akan membawanya ke pengadilan. Lloyd Frontera hanya menjawab bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 2 tahun. Lalu menanyakan, apakah selama itu orang-orang masih akan mengingat produk mereka? Ketakutan akan kebangkrutan. Viscount terkejut. Setelah merasa sudah cukup menjelaskan, Lloyd berpamitan. Namun, saat akan pergi,
Viscount mengancam bahwa dia akan membuat hidup Lloyd menderita. Di luar, Javier mempertanyakan niat Lloyd yang dirasa hanya memprovokasi. Namun dia tahu bahwa pria itu sangat berbahaya karena koneksinya di ibu kota. Lloyd hanya meminta Javier untuk bersabar dan melihat siapa yang akan lebih banyak kehilangan. Sebulan kemudian, Viscount berlutut, memohon bantuan untuk menyelamatkan bengkel pewarnanya. Dengan nada superior, Lloyd bertanya apakah dua koneksi kuat Viscount mengatakan bahwa dia tidak bisa memenangkan kasus ini. Dengan penyesalan mendalam, Viscount meminta maaf. Namun, Lloyd Frontera tidak tertarik pada harga diri atau permintaan maaf itu. Yang dia inginkan hanyalah Viscount menandatangani kontrak. Jika dia menandatanganinya, air akan dipasok ke bengkelnya dalam waktu seminggu. Melihat jumlah uang yang sangat besar yang harus dibayar setiap bulan, Viscount bertanya, "Mengapa ada orang yang menetapkan harga pada air?" Lloyd dengan tenang menjawab, "Justru Viscount-lah yang mengajarkan saya bahwa air tidaklah gratis." Terkejut, Viscount tak punya pilihan lain selain menandatangani kontrak itu. Bahkan ayah Lloyd pun terkejut menerima uang dalam jumlah sebesar itu setiap bulan. Dengan ekspresi sinis, dia mengatakan bahwa Viscount adalah orang yang sangat dermawan. Javier berpikir bahwa Viscount-lah yang memulai pertarungan ini. Tapi sekarang Lloyd Frontera tampak seperti iblis itu sendiri. Kontrak itu tidak memiliki tanggal berakhir, yang berarti Lloyd akan terus mengambil semuanya dari Viscount hingga dia mati. Melihat kepribadian Lloyd, dia akan menguras kekayaannya selama beberapa generasi, seperti seorang raja iblis yang haus uang. Lloyd tidak akan membiarkan ini berakhir hanya dengan tepukan di punggung. Jika dia bisa menukar pembuluh darah dengan uang, dia akan mencabut semuanya. Sang Count juga membawa kabar baik. Dia menemukan pembeli untuk harta karun suku Orc. Ketika Lloyd Frontera bertanya siapa yang membeli harta karun itu, dia merasa ada yang aneh, karena orang seperti itu pasti bisa dengan mudah membeli barang baru. Ayahnya tidak tahu detailnya, tetapi sepertinya dia ingin membangun patung di laut. Pada saat itu, kita melihat Count Cremo memandang keluar dari jendelanya. Di Cakrawala, sesuatu mulai muncul dari laut. Sebuah monster raksasa muncul dari kedalaman samudra. Count melihatnya dengan marah. Makhluk itu sepenuhnya keluar dari laut, siap menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Keesokan harinya, kita kembali ke wilayah Frontera. Javier melaporkan kepada Baron bahwa mereka akan berangkat dalam waktu seminggu. Untuk mengurangi pengeluaran, Tuan Muda meminta sekitar 10 orang untuk menemaninya sambil merawat sebuah tanaman. Baron berkata bahwa jika itu yang diinginkan putranya, maka dia harus memenuhi permintaannya. Javier meyakinkan Baron untuk tidak khawatir, karena dia akan mengawasi Lloyd dengan cermat. Baron kemudian menyebutkan bahwa saat kesatria Viscount Lacona datang untuk memerasnya, dia merasa ketakutan dan hampir menyerahkan tanahnya. Namun, setelah melihat usaha anaknya dan kerja keras rakyatnya, dia menemukan keberanian. Baron mengakui bahwa dia selalu merasa sebagai tuan yang ragu-ragu dan tidak kompeten. Namun, Javier tidak setuju. Menurut Javier, Baron justru kebalikan dari itu. Dia adalah orang yang ramah dan baik hati, lebih dari bangsawan manapun. Meski menghargai kata-kata bawahannya, Baron tetap merasa bahwa menjadi pemimpin yang baik bukan hanya soal kebaikan hati. Seorang pemimpin harus memiliki prinsip yang tegas dan berani bertindak, seperti Lloyd. Javier, meskipun mengetahui prinsip utama Lloyd adalah uang, mulai meragukan apakah itu sepenuhnya benar. Baron lalu menyatakan bahwa tugas Javier bukan lagi hanya untuk mengawasi, tetapi untuk melindungi Lloyd, karena dia adalah pewaris wilayah ini. Menerima tugas itu, meskipun secara ajaib telah membangkitkan kekayaan keluarga, Javier merasa tidak akan pernah bisa menyukai Lloyd. Dulu, Baron pernah menyelamatkan Javier,
dan bertanya apa yang ingin dia lakukan saat dewasa. Jafir kecil menjawab bahwa dia ingin menjadi kesatria untuk melindungi Baron, karena dia berhasil bertahan hidup sendirian di musim dingin. Baron yakin Jafir akan menjadi kesatria hebat, dan pada hari itu, Baron membuatkan pedang kayu sebagai hadiah. Namun, Lloyd kecil mengejeknya, bertanya bagaimana seorang yatim piatu bisa menjadi kesatria dan mematahkan pedang yang diukir ayahnya. Jafir kembali ke kamarnya, melepas mantelnya, dan melihat pedang kayu yang patah yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Dia yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa menyukai Lloyd. Ketika malam tiba, Lloyd membantu Jafir untuk bisa tidur dan bercanda bahwa Jafir tidak bisa hidup tanpa bantuan dirinya untuk membantunya tidur. Lloyd mulai menceritakan metode kompresi pelepasan. Ketika Jafir hampir tertidur, dia yakin bahwa dia seharusnya membenci Lloyd. Tetapi Lloyd tampak seperti orang yang sangat berbeda. Meski sulit diakui, Lloyd telah berubah menjadi orang yang layak. Di tengah malam, ketika keduanya sedang tertidur lelap, seorang pembunuh menyusup ke kamar Lloyd dengan niat untuk membunuhnya. Pembunuh itu menyelinap melalui jendela, siap untuk menusuk Lloyd. Namun, Jafir cepat bangun dan menyerang si pembunuh, memotong pedang dan kakinya. Karena keributan itu, Lloyd Frontera terbangun dan melihat Jafir mengamankan kesatria Viscount Lacona. Keesokan harinya, saat mengawasi pekerjaan, Lloyd mengingatkan para pekerjanya tentang moto perusahaan, keselamatan yang utama. Jafir tiba dan melaporkan bahwa dia telah menyerahkan pembunuh itu ke Viscount. Mungkin dia mencoba menyerang Lloyd karena dipecat, mengingat Viscount membayar mahal untuk air. Lloyd Frontera mengatakan itu masuk akal, karena kesatria memang dibayar tinggi, tetapi akhirnya hanya kalah oleh saudara laki-lakinya. Melihat bahwa Lloyd sudah menduga hal ini akan terjadi, Jafir bertanya mengapa dia tidak mengambil tindakan pencegahan. Lloyd tampak bingung dan bertanya mengapa dia harus mengambil tindakan pencegahan jika Jafir adalah pengawalnya. Berkat Jafir, Lloyd bisa bergerak dengan bebas. Kalau dipikir-pikir, seharusnya mustahil bagi anak berusia 5 tahun yang kehilangan desanya akibat serangan monster untuk bertahan hidup di musim dingin. Tapi Jafir berhasil dan bahkan menjadi kesatria. Apakah ada orang yang lebih dapat diandalkan darinya sebagai pengawal? Mendengar kata-kata tulus dari Lloyd Frontera, perlahan Jafir mulai melepaskan dendam lamanya. Dia benci harus mengakuinya, tetapi Lloyd benar-benar adalah orang yang layak. Karena pekerjaan pemasangan pipa akan selesai besok, mereka akhirnya bisa bersiap-siap pergi ke Kremo untuk menghasilkan banyak uang. Dalam perjalanan, Lloyd Frontera tertidur di punggung Jafir, yang membuat Jafir kesal hingga menyikut wajah Lloyd. Lloyd terbangun dan bertanya apakah dia benar-benar baru saja dipukul. Lloyd pun memutuskan untuk turun dan meminta Jafir mengajarinya menunggang kuda. Jafir membalas dengan dingin bahwa dia adalah seorang kesatria, bukan guru. Lloyd mengatakan itu adalah perintah, yang membuat Jafir memanggilnya menjijikkan. Namun, sistem terjemahan otomatis terus berlanjut, membuat Lloyd Frontera marah dan menyuruhnya diam. Kemudian, Lloyd menerima notifikasi yang benar-benar berguna. Rumor tentang pekerjaan konstruksinya yang luar biasa telah menyebar, membuatnya mendapatkan lebih banyak poin ketenaran. Menyadari bahwa ketenaran berarti uang, Lloyd Frontera melihat masa depan yang cerah di hadapannya. Perjalanan yang dilakukan Lloyd dan Jafir tidaklah singkat. Musim dingin tiba ketika mereka masih di jalan, dan mereka hanya berhasil mencapai Kremo di pertengahan musim. Baron di sana menyambut mereka setelah mendengar rumor tentang seorang pembangun berbakat. Namun dia tidak menyangka bahwa orang itu masih begitu muda. Anehnya, dia mengatakan ini bukan kepada Lloyd Frontera, melainkan kepada Jafir. Coba menyela. Namun sang Baron sudah terlanjur ingin menikahkan Jafir dengan putrinya,
karena Lloyd berbicara padanya. Baron marah dan bertanya bagaimana seorang pelayan berani menyela percakapan bangsawan. Bahkan sistem tertawa di wajah Lloyd. Beberapa saat kemudian mereka menjelaskan situasinya. Lloyd tenggelam dalam depresi, sementara Javier berjuang untuk tidak tertawa. Lebih buruk lagi, Baron mengatakan bahwa ini semua salah Lloyd, karena dialah yang lahir dengan penampilan seperti pelayan. Pria di hadapan mereka adalah tuan dari kota Cremo, sebuah kota perdagangan besar yang penting dan juga salah satu karakter penting dalam cerita novel. Dalam cerita, Count Cremo menyelamatkan Javier ketika sedang dalam pelarian karena dituduh sebagai penjahat. Count Cremo ingin membeli perhiasan milik Orsch untuk menghias sebuah patung yang akan dia tempatkan di atas laut. Namun bisnisnya menurun karena beberapa tahun lalu Giga Titan muncul di pesisir. Meskipun monster itu tidak pernah menyerang, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat orang-orang takut dan menghindari wilayah tersebut. Lloyd ingat pernah membaca tentang ini dalam novel, karena orang-orang pada era ini tidak memiliki cara untuk menyerang di laut. Cremo terus menurun hingga masuk dalam krisis. Baron berharap Javier bisa membantu, tetapi pekerjaan itu selesai sebelum solusi ditemukan. Sang Baron meneliti cara menakuti makhluk itu dan menemukan bahwa Giga Titan takut pada Putri Duyung, predator alaminya. Maka dia ingin membangun patung Putri Duyung raksasa di tengah laut. Namun, ide itu ditinggalkan karena dasar laut harus ditinggikan untuk membangun patung yang akan menghalangi jalur kapal. Lloyd Frontera melihat ini sebagai kesempatan dan mengatakan bahwa dia akan membangun penopang untuk patung tersebut dengan menggabungkan tiang gesekan dan peti. Mungkin saja membangun kolom untuk meletakkan patung itu. Bersama Javier, dia naik perahu ke tempat di mana mereka ingin meletakkan struktur tersebut, lalu menyelam ke air dingin. Dengan kemampuannya, dia melihat dasar laut yang rata, yang akan memudahkan proses konstruksi. Namun, dia tidak bisa bertahan lama di dalam air karena wajahnya mulai membeku. Javier terlihat senang melihat Lloyd menggigil karena kedinginan, lalu meminta maaf dan mengatakan bahwa ini pertama kalinya dia merasa senang melihat seseorang menderita. Javier juga penasaran bagaimana Lloyd akan membangun sesuatu dari dasar laut hingga permukaan. Untuk ini, dia akan membutuhkan sihir. Lloyd menjawab bahwa satu-satunya sihir yang dia butuhkan adalah sihir semen. Namun pertanyaannya adalah bagaimana dia menciptakan semen di dunia ini. Kembali ke Dex, Javier secara sarkastik memberitahu Lloyd untuk lebih berhati-hati ke depannya. Lloyd merespons bahwa sarkasmenya sudah mencapai level ahli pedang, menyebutnya sebagai ahli ironi. Saat melihat ke belakang, seorang wanita muda berambut pirang mendekati mereka dan bertanya apakah dia Tuan Lloyd. Melihat surat cinta di tangannya, Lloyd Frontera pun tersipu malu. Namun, Lloyd merasa kecewa ketika surat cinta itu diserahkan kepada Javier. Dia sebenarnya sudah menduga hal ini, tapi melihat sang ahli pedang menyimpan surat cinta itu, seolah tidak terjadi apa-apa, membuat Lloyd dipenuhi amarah. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang bisa melihat surat cinta dan bersikap seakan itu bukan hal besar. Javier pun tersentak, menyadari bahwa Lloyd belum pernah menerima surat cinta sebelumnya. Javier pun tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya dan berharap Lloyd tetap kuat. Dikuasai oleh rasa benci dan iri, Lloyd berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia tidak benar-benar merasa seperti itu, sambil terus bekerja pada proyek pilar. Tak lama kemudian, sang Count muncul memberitahu bahwa dia berhasil mengumpulkan sebagian besar bahan yang diminta oleh Lloyd, kecuali abu vulkanik. Abu ini merupakan bahan utama dalam pembuatan semen Romawi, yang kelebihannya jelas terlihat karena struktur bangunannya telah bertahan lebih dari 2000 tahun. Untuk mendapatkan abu, mereka harus pergi ke gunung berapi.
Namun, bahkan sang Count merasa mereka tidak punya cukup waktu untuk itu. Lloyd Frontera mengatakan bahwa dia akan mencari cara lain, lalu memutuskan untuk meninggalkan ide membuat semen Romawi dan fokus pada semen Portland, jenis semen yang melahirkan semen modern. Lloyd memiliki pengetahuan dasar tentang cara membuatnya, tetapi tidak sepenuhnya menguasai detailnya. Jadi, dengan memutar otaknya, dia memutuskan untuk bereksperimen dengan berbagai kombinasi yang mungkin hingga menemukan formula yang tepat. Namun, setelah mencoba 129 sampel, Lloyd masih belum berhasil membuat semen yang cukup kuat. Melihat tuannya bekerja begitu keras, peliharaannya merasa sedih dan berusaha sebaik mungkin untuk membuat Lloyd keluar rumah sejenak. Meski awalnya Lloyd berteriak bahwa dia sedang sibuk, dia tiba-tiba teringat seekor anjing kecil yang pernah dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Anjing itu adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki saat itu. Setelah kematian anjing tersebut, dia menyesal karena tidak lebih sering bermain dengannya. Tersentuh oleh kenangan itu, Lloyd kemudian memeluk hewan peliharaannya dan berkata bahwa mereka lebih penting daripada penelitiannya. Saat berjalan di jalanan pada malam hari, Lloyd meminta maaf kepada mereka. Hingga saat ini, dia hanya memberi perintah seolah-olah mereka adalah mesin. Namun, jika sesuatu terjadi pada mereka, dia akan sangat menyesal. Melihat ketulusan Lloyd, hubungan antara hewan-hewan itu dan Lloyd Frontera pun berubah. Sekarang, mereka mulai menganggapnya sebagai bagian dari kelompok mereka. Bahkan, sistem memberi selamat kepada Lloyd karena salah satu dari mereka mengalami evolusi. Kobra mulai bersinar dan melayang, memperoleh beberapa kemampuan baru. Namun, kemampuan yang paling menarik perhatian Lloyd Frontera adalah letusan vulkanik. Keesokan harinya, sebuah ledakan besar terlihat dari pegunungan, membuat penduduk kota ketakutan. Bahkan, sang tuan kota berpikir bahwa itu mungkin serangan musuh. Namun, ternyata ledakan itu hanyalah Lloyd Frontera yang sedang menguji kemampuan baru ular kecilnya. Dengan kemampuan tersebut, dia menganalisis bahwa abu yang dihasilkan memang abu vulkanik. Bersemangat, dia memberitahu Javier bahwa ini adalah berkah besar. Tetapi, karena ledakan itu, Javier tidak bisa mendengar apa-apa. Berkat bantuan Bangul, masalah semen segera teratasi. Tanpa membuang waktu, mereka langsung memulai langkah pertama dalam konstruksi pilar mereka. Mereka membangun struktur besar berbentuk popok untuk mengumpulkan abu vulkanik. Saat Bangul mengaktifkan kemampuannya, popok itu mencegah abu tersebar. Seluruh penduduk kota terkesan dengan kecerdikan Lloyd, terutama sang Baron yang berencana mengawasi dan menganalisis hasil karya Lloyd untuk membuat laporan objektif kepada Yang Mulia Raja. Setelah bahan-bahan untuk semen terkumpul, mereka melanjutkan ke langkah kedua. Sebuah peti besar dibuat dan ditempatkan di laut untuk menuangkan semen. Dengan bantuan Hippo, mereka dengan cepat mengeluarkan air dari peti itu. Langkah ketiga adalah menancapkan kayu pancang ke dasar peti untuk menambatkannya, yang tentu saja dilakukan oleh Javier karena dia adalah yang terkuat. Dia menggunakan pelontar baja milik Bangul untuk membangun struktur menara. Akhirnya, mereka menuangkan semen yang telah lama ditunggu-tunggu. Setelah semen mengering, mereka membongkar peti kayu itu dan menyelesaikan platform maritim buatan pertama yang besar. Lloyd menjelaskan kepada sang tuan kota bahwa mereka membuatnya 50 cm lebih tinggi dari permukaan laut untuk memberikan kesan bahwa patung duyung itu mengambang. Baron masih ragu, tidak yakin apakah fondasi itu bisa menahan berat patung. Tapi jika berhasil, dia tidak akan kecewa dengan biaya pembangunannya. Malamnya, patung tersebut akhirnya ditempatkan di atas platform. Sebuah patung duyung megah yang dihiasi permata berkilauan. Untuk merayakan pencapaian ini, pesta bangsawan diadakan di atas kapal. Lloyd Frontera yang diwajibkan ikut serta
merasa tidak nyaman dengan pakaian yang dikenakannya. Dia bertanya kepada Javier bagaimana dia bisa tahan memakai pakaian itu. Sang tuan kota memperkenalkan Lloyd, mengatakan bahwa pemuda inilah yang mewujudkan patung tersebut. Sekali lagi, Lloyd Frontera diabaikan oleh orang-orang yang mengira bahwa Javier lah yang bertanggung jawab. Dia tahu bahwa dia lebih pintar dari kebanyakan orang dan lebih memilih uang tunai daripada pujian. Tetapi tatapan sedih di wajah Javier sangat mengganggunya. Untuk menghancurkan harga dirinya, sang Baron muncul dan berkata bahwa semua ini terjadi karena wajah Lloyd yang seperti pelayan. Sementara pesta berlangsung sedikit jauh dari kapal, di dasar laut, Giga Titan mengamati patung duyung itu. Melihat musuh alaminya, yang ada dalam pikirannya hanyalah menyerang patung tersebut. Dia dengan cepat mendekati kapal-kapal itu. Saat Lloyd Frontera berbincang dengan para bangsawan lainnya, Javier berhasil memikat semua wanita yang hadir hanya dengan keberadaannya. Dia berjalan ke tepi kapal dan menikmati anggurnya dengan tenang. Namun dia merasakan getaran halus di gelasnya. Hal itu membuatnya menoleh ke arah laut. Di saat yang sama, Lloyd Frontera mendekat, bertanya apa yang sedang dilakukan Javier. Javier merasakan sesuatu mendekat ke arah mereka. Sesuatu yang cepat dan sebesar 2 kapal. Lloyd Frontera segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mendekati sang Baron dan berbicara pelan agar hanya dia yang mendengar bahwa Giga Titan sedang mendekat dan mereka harus segera mengevakuasi semua orang. Sang Baron memanggil kesatrianya dan bertanya apakah dia merasakan ada yang aneh di laut. Namun, sang kesatria yang sudah mencapai tingkat master pedang tidak merasakan apa-apa. Karena itu, sang Baron mempercayai instingnya. Tapi Lloyd Frontera tahu bahwa indera Javier jauh lebih tajam karena dia adalah karakter utama. Baron itu melanjutkan, mengatakan bahwa selama bertahun-tahun Giga Titan tidak pernah menyerang mereka. Namun, Lloyd mengatakan sekarang dia punya alasan untuk menyerang sambil melihat patung duyung besar. Saat itu juga, Baron menyadari apa yang akan terjadi dan memerintahkan untuk segera menaikkan jangkar dan menjauhkan kapal dari patung. Menyadari bahwa itu akan memakan waktu terlalu lama, Lloyd Frontera meminta Javier untuk menangani jangkar. Tanpa ragu, Javier melompat ke air dingin, sementara Lloyd Frontera melempar padung ke arah patung di bawah laut. Javier bersiap menyerang rantai jangkar menggunakan mananya untuk memanaskan pedangnya. Dia dengan mudah memotong rantai tersebut. Sementara itu, Padong memutuskan tali yang mengikat. Ketika Javier selesai memotong semua rantai, dia menyadari bahwa Giga Titan semakin cepat mendekat. Meskipun kapal sudah lepas dari tambatan, semuanya sudah terlambat. Giga Titan muncul, menghantam semua yang ada di jalannya. Lloyd Frontera dan yang lainnya di kapal terlempar ke laut, sementara Padong berhasil menghindari serangan monster tersebut. Javier menggunakan ledakan mana untuk segera keluar dari air dan menyelamatkan Lloyd sebelum dia jatuh ke laut. Patung itu terlempar ke arah kota, menghancurkan bangunan dan hampir mengenai beberapa orang. Orang-orang yang terlempar ke laut panik. Lloyd Frontera tahu tidak ada cukup waktu untuk menyelamatkan semua orang, tetapi dia mendapatkan ide brilian. Dia menggunakan Hippo untuk menyedot air laut dan menarik orang-orang bersamanya. Sementara itu, Giga Titan muncul dari laut dan menuju daratan, bersiap untuk menghancurkan seluruh kota. Javier mengatakan kepada tuannya bahwa mereka harus mencoba menghentikan monster itu. Tetapi Lloyd Frontera sudah melarikan diri ke arah lain. Lloyd mengatakan bahwa mencoba menghentikan sesuatu sebesar itu adalah tindakan bodoh. Dia hanya akan mati jika mencoba melakukannya. Banyak hal terjadi bersamaan. Sang Baron memerintahkan bawahannya untuk menyelamatkan orang-orang di laut dengan melemparkan tangga dari kapal-kapal yang belum tenggelam. Sementara itu, di kota, Giga Titan terus menghancurkan segalanya.
Javier bertanya apakah Lloyd benar-benar akan mengabaikan orang-orang yang sedang dalam bahaya. Tetapi satu-satunya kekhawatiran Lloyd adalah mendapatkan uang. Lloyd mengatakan mereka belum dibayar dan mereka tidak datang untuk melawan makhluk raksasa, melainkan untuk menjaga perdamaian. Javier merasa kecewa dengan Lloyd. Dia pikir Lloyd adalah seseorang yang selalu berjuang melindungi orang lain. Namun sekarang dia melihat siapa Lloyd sebenarnya. Sebagai seorang kesatria, Javier tak akan pernah meninggalkan orang-orang dalam kesulitan. Lloyd mencoba memperingatkannya bahwa jika Javier mencoba melawan makhluk itu, dia akan mati. Namun Javier tidak mendengarkan dan tetap maju menuju monster itu dengan menggunakan pedang dan ledakan mananya. Dia dengan cepat mendekati pantai. Para prajurit menembakkan meriam ke arah Giga Titan, namun pelurunya hanya terpantul oleh lapisan armor makhluk itu. Para prajurit ketakutan karena tidak ada satupun serangan yang membuat goresan pada monster itu. Giga Titan mempersiapkan serangannya dengan membuka armornya, dan kekuatan angin yang keluar begitu kuat hingga menghancurkan menara-menara pertahanan. Namun, perhatian utama Giga Titan bukan pada para prajurit, melainkan patung duyung yang diakininya masih hidup. Hanya dengan mendekat ke arah patung, sebagian besar kota sudah hancur, membuat penduduk semakin panik dan ketakutan. Seorang pria yang terjatuh di tanah hampir terinjak oleh Giga Titan, tetapi Javier muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Javier menyerang monster itu langsung ke salah satu sendinya, namun meskipun menggunakan ledakan mana, serangannya tidak berdampak dan hanya membuat Titan semakin marah. Javier berhasil menghindari serangan, tetapi makhluk itu memanfaatkan posisinya di udara dan menembakkan ledakan. Meskipun mencoba melindungi dirinya, Javier terkena langsung. Hanya dengan satu serangan, Javier sudah terluka parah. Dia tahu mustahil mengalahkan makhluk ini, namun dia bersedia mengorbankan dirinya agar sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Saat Javier berjuang mati-matian untuk menyelamatkan penduduk, Lloyd Frontera berusaha melarikan diri menggunakan meja. Bukan karena dia terlalu kuat atau punya kemampuan khusus. Semua kemampuannya hanya berkaitan dengan konstruksi. Bukan berarti Lloyd tidak merasa sedih melihat orang-orang terluka dan kota hancur, tetapi dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, ketika dia mengatakan hal itu, sesuatu terlintas di benaknya. Dia menyadari bahwa dia harus segera kembali karena sang Baron belum membayar komisi departemen konstruksinya. Sementara Lloyd melaju cepat menuju kota, Javier terus bertarung gigih melawan Giga Titan, menghindari serangan demi serangan. Dia berpikir, meskipun monster ini luar biasa, pada dasarnya masih binatang, dan mungkin titik lemahnya ada di matanya. Namun, meskipun menyerang mata langsung dengan ledakan mana, serangannya tetap tidak berpengaruh. Saat tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Javier diserang oleh salah satu antena makhluk itu. Namun, tiba-tiba Hippo muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Hippo melepaskan semua air dan kembali ke kepala Lloyd Frontera. Lloyd sangat marah karena monster raksasa itu berani mengganggu arus kasnya. Javier memanfaatkan celah yang diciptakan oleh tuannya untuk menyerang monster tersebut. Namun, sekali lagi serangannya hanya terpental oleh armor makhluk itu. Rasa takut mulai merayapinya karena dia merasa tidak bisa menembus pertahanan monster tersebut. Awalnya dia berpikir bisa menang, tapi sekarang dia tahu itu mustahil. Meski situasinya tidak menguntungkan, Javier tetap tenang karena tuannya telah kembali. Ada kemungkinan untuk menang. 2 menit sebelumnya, Lloyd Frontera menggunakan padong untuk bergerak melalui kota. Dari kejauhan, dia mengamati sambil mencari titik lemah monster tersebut, memanfaatkan kemampuannya untuk memahami komposisi materi armor makhluk itu. Struktur armor setebal 1 meter itu terbuat dari campuran dentina dan quentina.
dengan struktur molekuler sarang lebah 3 lapis yang saling berjalin erat. Saat Javier menyerang, semua energi tumbukan dipindahkan ke tanduk monster itu, lalu dilepaskan ke udara. Di dalam tubuh monster ada kantung yang menggerakkan cakar hidraulisnya. Jika mereka bisa menghancurkan paruh dan menghantam kantung itu dengan mana yang diberkati, makhluk itu pasti akan mati. Javier bertanya apa yang harus dia lakukan. Lloyd memberi isyarat untuk memotong tanduk dengan gerakan tangannya, tetapi Javier tidak mengerti dan bertanya apakah Lloyd sudah gila. Lloyd Frontera akhirnya berteriak menjelaskan bahwa Javier harus memotong tanduk monster tersebut. Javier tidak sepenuhnya memahami maksudnya, tapi daripada hanya menghantam, dia menggunakan lingkaran mana seperti gergaji listrik untuk memotong. Lloyd Frontera merasa puas mengetahui bahwa teorinya benar-benar berhasil. Kali ini, serangan Javier tampaknya benar-benar melukai monster itu. Ketika monster itu hampir membunuhnya, Lloyd menggunakan padong untuk melindungi Javier. Akhirnya, Javier berhasil memotong tanduk monster tersebut, membuat makhluk itu menjerit kesakitan. Namun, yang jatuh ke tanah bukanlah bagian tubuh monster, melainkan pedang Javier sendiri, membuat Lloyd Frontera sangat terkejut. Meskipun tahu bahwa dia akan dihancurkan oleh Giga Titan, Javier tetap berada di bawahnya untuk menyerang. Dia rela mengorbankan dirinya demi mengalahkan makhluk itu. Namun, pada detik terakhir, padong menyelamatkannya. Hamster itu memarahi Javier yang, meskipun tidak mengerti sepenuhnya apa yang dikatakannya, tahu bahwa dia mungkin sedang ditegur karena tindakan ceroboh. Setelah menganalisis Giga Titan dengan teliti, satu-satunya pilihan tersisa untuk mengalahkannya adalah kombinasi rencana A dan D. Untuk melakukannya, Lloyd pertama-tama memanggil Padong dan memintanya untuk membawa dia ke tempat yang telah direncanakan sebelumnya. Lloyd memperingatkan bahwa makhluk itu sekarang menganggap Javier sebagai ancaman. Jadi dia meminta Javier untuk menjebak monster tersebut ke dalam hutan. Lloyd Frontera telah membeli cukup banyak waktu. Seharusnya mereka sudah menyelesaikan persiapan. Jadi satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah mempercayai sang Count. 15 menit sebelumnya, sang Baron terkejut melihat kotanya dihancurkan oleh monster tersebut. Satrianya meminta maaf karena tidak mendeteksinya lebih awal. Namun, Count berkata bahwa kesalahan itu sebenarnya ada padanya. Dia salah berpikir bahwa mereka bisa mengusir makhluk itu hanya dengan sebuah patung. Pada saat itu, Lloyd Frontera menyatakan bahwa patung itu memang telah mengusirnya. Monster itu datang hanya untuk menghancurkannya, dan dia menyarankan untuk memanfaatkan obsesi itu. Dia akan membeli waktu sebanyak mungkin agar sang Count bisa mempersiapkan sesuatu. Javier terus menghindari serangan makhluk itu, tetapi bahkan dia mulai mencapai batasnya. Namun, dia tetap membujuk makhluk tersebut tanpa henti ke dalam hutan. Giga Titan tetap menjadi kekuatan tak terhentikan yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya, dan Javier tidak bisa lagi berlari. Semakin dekat untuk ditangkap oleh makhluk tersebut. Sebelum Javier tertangkap, Lloyd Frontera berteriak meminta tepuk tangan untuk patung perunggu. Ketika Javier melihat Lloyd sedang membawa patung itu yang kini sudah diperbaiki dengan baik, monster itu menjadi marah. Lloyd merasa puas dengan reaksi makhluk itu. Melalui novel yang dia baca, dia tahu bisa mempercayai Count untuk merakit kembali patung itu. Rencananya adalah menggunakan patung itu untuk menciptakan celah bagi Javier untuk menyerang. Ketika mereka cukup dekat dengan monster itu, Padong mengendalikan kereta dan mereka mulai mengarahkan Titan ke arah mereka. Javier memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang titik lemah makhluk tersebut, menghantamnya tepat dengan ledakan mana. Meskipun serangan itu kuat dan menciptakan ledakan besar, semua yang terjadi hanyalah retakan di armor monster itu. Javier merasa sedih dengan kelemahannya. Namun, saat dia jatuh, dia mendengar Lloyd berkata untuk menyerahkan sisa tugas kepadanya.
Saat tuannya berbicara dengan penuh percaya diri, dia tahu kini dia bisa bersantai. Sebelum dia menyentuh tanah, Hippo muncul untuk menyelamatkan Javier. Lloyd berteriak bahwa dia akan melindungi kota ini apapun yang terjadi. Padong juga sudah sampai pada batasnya dan tidak bisa diminta lebih darinya. Atas isyaratnya, Padong melemparkan Lloyd Frontera ke arah Giga Titan. Sebelumnya, ketika Lloyd dalam perjalanan untuk menyelamatkan kota, dia memikirkan beberapa rencana untuk menyerang makhluk itu. Dia memutuskan harus menggunakan ledakan mana. Masalahnya, untuk itu dia membutuhkan 3 lingkaran mana. Dan saat ini dia hanya memiliki 2. Menggunakan sistem, dia mulai mengembangkan tekniknya. Sayangnya, dia tidak memiliki cukup poin untuk berevolusi ke tingkat akhir. Meskipun dia telah memutuskan untuk menjauh dari pertempuran, dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Saat memutuskan apakah dia harus mencoba memukul makhluk itu menggunakan mana, muncul notifikasi bahwa dia mendapatkan 5 poin persetujuan dari Javier. Dengan itu, dia memiliki apa yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkaran mana ketiga. Sekarang, merasa percaya diri, dia mempersiapkan serangan, menggunakan 1 lingkaran untuk melindungi jantungnya dan 2 lingkaran lainnya untuk menyerang. Namun, monster itu akhirnya menghancurkan sebuah gunung dengan cakarnya, dan salah satu batu secara kebetulan mengenai kepala Frontera. Karena dampaknya, dia kehilangan kesadaran. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, dia menggunakan ketiga lingkaran untuk bertabrakan, menciptakan ledakan mana 3 lingkaran yang begitu kuat, hingga meledakkan seluruh makhluk itu dari kota. Orang-orang melihat asap besar yang muncul. Makhluk itu kini sepenuhnya mati. Hewan peliharaan Lloyd mencoba membangunkan Javier. Perlahan, dia bangkit dan melihat Giga Titan tergeletak di tanah. Terkesan bahwa dia benar-benar berhasil. Namun, Padong sama sekali tidak senang dan mencoba menarik perhatian Javier. Dia mengikuti ketiga hewan peliharaan yang putus asa itu, menemukan Lloyd sedikit lebih jauh di depan dengan kepala berdarah dan mata yang tak bernyawa. Dia mendekat dan mendengarkan detak jantungnya, namun Lloyd tidak memiliki detak jantung. Seekor merpati pos terbang menuju kediaman Frontera. Di sana, Count mengambil surat tersebut dan terkejut dengan isinya. Ia segera menaiki kuda dan berangkat menuju Cremo. Dalam surat yang dibacanya, Baron Cremo menyebutkan bahwa putra sulungnya, Lloyd, dengan mengagumkan telah menyelesaikan semua pekerjaan konstruksi yang mereka butuhkan. Namun setelah pesta, kota menghadapi bahaya besar, dan pada saat itu Lloyd dan para pengawalnya mengorbankan diri untuk menyelamatkan banyak nyawa, meninggalkan Lloyd dalam keadaan koma yang tidak biasa. Baron terburu-buru menuju Cremo, khawatir akan keadaan putranya. Dia teringat kembali semua momen yang dibagikannya dengan Lloyd, yang tidak pernah memanggilnya ayah, hanya Baron. Sekejap, Frontera ragu apakah pemuda itu benar-benar putranya. Namun, sebelum dia bisa merenung lebih jauh, seekor monster muncul di jalan. Sang kesatria turun dari kudanya dan menginstruksikan Count untuk melanjutkan perjalanannya, sementara ia menghadapi makhluk itu. Ia mempertahankan diri dari serangan pertama binatang buas tersebut, meminta maaf kepada Count dan berjanji untuk bertemu lagi di Cremo. Kesatria dan monster itu menyerang secara bersamaan, tetapi serigala itu terlalu kuat. Ia mematahkan pedang kesatria dan menggigit bahunya. Meski demikian, kesatria terus bertarung, bahkan ketika ia terdesak. Ketika ia mengira nyawanya akan melayang, Baron dan Barones muncul membantu mengalahkan serigala tersebut. Kesatria merasa malu karena tidak mampu menangani makhluk itu sendirian, tetapi Baron mengingatkannya bahwa ia adalah seorang vasal dan merupakan tugasnya untuk melindungi rakyatnya. Tiba-tiba, Barones memperhatikan sesuatu yang mengkhawatirkan. Sekawanan serigala yang mendekat. Meskipun terluka, kesatria tetap berdiri menghadapi serigala-serigala itu. Sementara Baron dan Barones mulai kehilangan harapan.
Lalu Javier tiba dengan cepat, menyingkirkan serigala-serigala tersebut dan menawarkan untuk mengantar mereka, serta menanyakan apakah ada yang terluka. Kesatria, Baron tahu bahwa Javier memiliki keterampilan yang mumpuni, tetapi bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu kuat sejak tiba di Kremo. Baroness bertanya apakah Lloyd baik-baik saja, namun Javier tidak bisa memastikan apakah dia masih hidup atau tidak. Dia menjelaskan bahwa setelah raksasa itu dikalahkan, Lloyd tidak memiliki detak jantung. Dalam kepanikan akan kehilangan rumah barunya, Javier tiba-tiba merasakan getaran ketika detak jantung Lloyd kembali. Meskipun ia yakin bahwa jantung Lloyd telah berhenti, ia masih memiliki denyut nadi dan bernapas. Saat menyentuh dada Lloyd, Javier merasakan hati Triple Circle berputar dengan kecepatan yang luar biasa akibat medan magnet yang dihasilkan. Ia tidak bisa menentukan kondisi jantungnya, hanya bahwa medan tersebut yang membuatnya tetap hidup. Kembali ke masa sekarang, orang-orang berusaha membangun kembali kota. Javier menjelaskan bahwa Tuan Muda berada di rumah Count di bawah perawatan seorang dokter, namun kondisinya belum membaik. Count merenungkan pertarungan mereka melawan makhluk yang mengerikan itu. Tetapi Javier bersikeras bahwa dia hanyalah pedang yang digunakan Lloyd. Kekuatan Lloyd sendiri yang berhasil mengalahkan monster tersebut. Mendengar ini, bahkan orang tua Lloyd Frontera pun tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan itu sampai mereka mendengar bahwa para bangsawan lain sedang menuju rumah Count untuk memberikan penghormatan kepada Lloyd. Mereka mengakui bahwa tanpa dia, semua orang pasti akan membeku sampai mati. Lloyd tidak hanya menyelamatkan orang-orang dari laut, tetapi juga membantu seorang prajurit yang terjebak di puing-puing, serta mencegah kebakaran besar menghancurkan kota. Memang, seluruh kota mengakui bahwa mereka diselamatkan berkat Lloyd Frontera. Di luar rumah Baron, semua orang memberikan penghormatan kepadanya. Seorang pria mencoba memicu pertengkaran dengan menyalahkan Lloyd atas insiden itu karena patung yang ia buat, namun dia segera dipukuli oleh kerumunan yang cukup marah. Di dalam ruangan, Lloyd Frontera akhirnya terbangun. Kepalanya terasa sakit dan beberapa notifikasi sistem muncul di depannya. Ia mengingat penggunaan Triple Mana Blast, seperti orang bodoh dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar masih hidup. Sistem mengonfirmasi bahwa dia masih hidup, mendorong Lloyd Frontera untuk bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi, karena seharusnya jantungnya sudah meledak saat itu. Javier memasuki ruangan dan terkejut dengan pemandangan tersebut. Lloyd senang melihatnya dan segera bertanya berapa banyak yang harus dibayarkan untuk konstruksi. Untuk beberapa saat, Javier merasa kecewa karena itu adalah kata-kata pertamanya. Tetapi ia segera merasa bahagia karena Lloyd tampak sehat. Baron dan Baroness berlari masuk ke ruangan, memeluk putra mereka yang baru saja terbangun. Apakah dia benar-benar Lloyd atau bukan tidaklah penting sekarang. Mereka hanya bersyukur dia masih hidup. Di ibu kota kerajaan Magenta, seorang pelayan melapor kepada sang ratu mengenai surat dari Count Kremo. Ratu tertarik bahwa ada orang seperti itu di kerajaannya dan memerintahkan bawahannya untuk mengirim pesan kepada Baron Frontera agar membawa putranya dan pengawalnya. Yang Mulia Ratu Alicia Magentano menyatakan bahwa dia akan menemui pria ini dan menilai sendiri.